Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Puja Kurnia Megantara, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut, SMPN 3 Cisewu. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, saya akan melakukan aksi nyata budaya positif di modul 1.4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang terhormat, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta seluruh warga sekolah SMPN 3 Cisewu, saya dalam hal ini mungkin ingin sedikit berdiskusi bersama seluruh warga SMPN 3 Cisewu terkait dengan hal-hal positif gitu, Pak Ibu. Mungkin untuk pertama perkenalkan diri dulu bahwa di sini saya berperan sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Dalam hal ini mungkin saya akan menjalankan satu tugas di dalam program tersebut, bahwa tugas ini adalah bagaimana saya harus menyebarkan budaya-budaya positif di lingkungan warga sekolah, Bapak Ibu. Namun demikian, mungkin dalam hal ini tentu bukan ingin menyampaikan, tapi mungkin dalam hal ini saya hanya ingin mendiskusikan bersama tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Begitu, dan mungkin ke depan dalam waktu kurang lebih 1 jam, Bapak, saya mohon izin untuk menyita waktunya kegiatan di SMPN 3 Cisewu ini. Sekarang jam 8.03, mungkin nanti akan saya akhiri di pukul 9 pas. Karena itu adalah batas waktu minimal. Kemudian kalau memang saya melebihkan dari waktu itu dari 1 jam, saya khawatir juga karena di sini sedang padat kegiatan, Pak. Itu jadi mungkin saya batasi saja di dalam 1 jam ini. Akan saya maksimalkan untuk kegiatan aksi nyata ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya berterima kasih sekali atas keluangan waktunya bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mengajar, kemudian adik-adik yang saat ini sedang belajar juga menyempatkan juga untuk ikut dalam kegiatan aksi nyata ini. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya dan kontribusinya dalam program ini. Itu sebagai pembuka dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya mungkin mempersilahkan waktu untuk kepala sekolah atau yang mewakilinya untuk menyampaikan hal-hal atau mungkin informasi-informasi yang baik untuk kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, bertepatan di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita penuh semangat semuanya ya untuk meningkatkan segala aktivitas kita semua selaku guru, selaku siswa, dan semoga dalam kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak menjadi suatu motivasi buat kita semua dalam meningkatkan kerja kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, umatnya, sampai kepada kita semua. Semoga nanti dari akhir kita mendapat syafaat semua darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ucapan terima kasih. Di sini saya bertindak selaku wakil kepala sekolah. Insyaallah akan memberikan sambutan kepada khusus dalam kegiatan ini, yaitu yang dilaksanakan oleh rekan kerja kita, yaitu Pak Puja Kurnia Megantara, dalam melaksanakan salah satu program, yaitu calon guru penggerak calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini
sesuai dengan tema yang akan disampaikan ya. Sesuai tema yang disampaikan nanti akan kita bahas bersama-sama. Semoga satu yang beliau yang bersangkutan selaku calon guru penggerak diberikan kelancaran dan sukses, amin ya. Dan buat kita semua selaku warga SMP Negeri 3 Sewu, guru, personil, siswa ataupun siswi di sini yang hadir ikut ya, mudah-mudahan sebagai salah satu ilmu tambahan buat kita semua atau sebagai pengetahuan tambahan buat kita semua yang insya Allah mungkin nanti akan dibahas secara gamblang yang dimaksud oleh calon guru penggerak tersebut ya. Nah, Bapak selaku wakil kepala sekolah mengapresiasi sekali, sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini apapun yang akan dilaksanakan oleh beliau atau oleh Pak Puja Kurnia Megantara selaku calon guru penggerak ya, menjadi suatu motivasi dasar buat kita semua sebagai karyawan atau juga sebagai personil, Bapak Ibu guru, siswa-siswi di sini. Jadi arahan-arahan seperti apa nanti kita ikuti bersama dalam penyampaian program ini ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, sekali lagi dari saya selaku wakil kepala sekolah SMP 3 Sewu mengucapkan terima kasih kepada yang bersangkutan sebagai calon guru penggerak di sini. Dan mudah-mudahan nanti ketika beliau sudah tuntas, sudah selesai, hasilnya dapat direalisasikan dalam atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khusus di lingkungan sekolah kita ini. Mudah-mudahan sekolah kita ini nanti sudah ada guru penggerak yang menjadi lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, baik dalam segi akademik maupun dalam segi-segi yang lainnya. Itu yang diharapkan ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kita akhiri saja dan langsungkan kegiatan ini yang akan dibimbing atau dipandu oleh Pak Puja Kurnia Megantara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah atau yang mewakilinya telah memberikan pengingat, saran dan juga ini kepada kita semua. Walaupun sebentar Bapak, saya terima kasih sekali telah menyampaikan hal-hal yang sangat penting baik untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, saya mohon izin mungkin untuk saat ini saya akan membawakan beberapa topik diskusi untuk kita bicarakan bersama. Dan untuk itu Bapak, saya mohon izin untuk memulai. Ya, silakan. Saya izin di depan Bapak supaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini mungkin saya berperan atau bertindak sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Nama saya Puja Kurnia Megantara. Saya guru prakarya di SMP 3 Cisewu. Kemudian saya mulai mengajar di sini mulai tahun 2017 hingga sekarang. Dan Bapak Ibu, saya terjaring mungkin di dalam CGP ini di angkatan 11. Saya mohon dukungan dan bimbingannya mungkin dari Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan yang ada di SMP 3 Cisewu ini. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait daripada budaya positif yang perlu kita budayakan, biasakan. Kenapa? Di sini dikatakan budaya, karena mungkin budaya positif ini adalah kadang-kadang sebagian dari budaya positif ini sudah kita lakukan Bapak, tapi kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah hal positif yang telah kita lakukan. Tapi mungkin ada juga budaya-budaya yang telah biasa kita lakukan yang perlu dirubah atau yang perlu diarahkan ke arah yang sesuai dengan perkembangan zaman mungkin Bapak. Semua hal yang kita lakukan pada dasarnya di sekolah terhadap anak didik, terhadap sesama rekan sejawat, sebetulnya tidak ada yang salah kalau menurut saya. Tapi mungkin ketika kita sandingkan dengan perjalanan daripada ilmu pengetahuan, daripada budaya-budaya yang berkembang saat ini Bapak, perlu juga mungkin kita beradaptasi Pak.
tentang hal itu. Ada hal-hal, ada ilmu-ilmu mungkin, ada pemahaman yang perlu kita upgrade kembali, Pak. Bagaimana kita hidup di zaman dulu, di zaman menengah, milenial sampai ke zaman sekarang, tentu kita Bapak harus bisa mengikuti daripada perkembangan zaman itu. Yang dekat, yang paling familiar dengan kita saat ini mungkin terkait daripada kurikulum Merdeka, Pak. Kurikulum Merdeka ini membawa dampak yang sangat luas, Pak, sebetulnya. Apa? Terhadap cara kita belajar atau mengajar. Bagaimana cara kita berbicara dengan peserta didik, Pak? Bagaimana cara kita berbicara juga dengan rekan sejawat kita, Pak? Kalau saya lihat dalam hal-hal itu, semuanya memang hal-hal yang kebanyakan sudah kita lakukan sebelumnya, tapi kita tidak menyadari, Pak, tentang hal-hal itu. Nah, tapi mungkin ketika sudah kita menyadari daripada hal-hal yang positif itu, saya rasa akan lebih maksimal lagi untuk kita laksanakan. Sebetulnya materi yang harus saya sampaikan, Bapak, sangat banyak sekali, tapi mungkin dalam waktu yang singkat ini bagaimana cara saya memberikan atau mengutarakan mungkin sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk bisa saya pahami khususnya dan bisa kita pahami bersama, Bapak. Yang pertama adalah terkait daripada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ada juga motivasi perilaku manusia. Ada lagi posisi kontrol guru. Ada lagi keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Kalau saya sampaikan tentang semua ini, Pak, ini saya saja sampai berbulan-bulan belum selesai tentang ini. Jadi mungkin logikanya mana mungkin bisa saya sampaikan dalam 1 jam. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa semua ini mempunyai satu tujuan. Kita harus melakukan perubahan, Pak. Perubahan apa? Ke arah yang lebih baik. Budaya-budaya positif apa yang nanti harus kita laksanakan sebetulnya? Menurut mungkin kurikulum atau pembelajaran yang saat ini digencarkan oleh pemerintah, Pak, dalam ruang lingkup kurikulum Merdeka. Nah, saya sampaikan saja dulu, Pak, ya. Nanti mungkin kita bisa bahas bersama. Pertama, terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Sebetulnya apa sih paradigma baru yang dimaksud itu? Kalau kita berbicara tentang paradigma, tentu sulit sekali gitu memahaminya. Apa paradigma? Apa paradigma baru itu? Sulit sekali memahami tentang hal seperti itu. Tapi kalau kita sederhanakan, Pak, apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi pun itu masih sulit untuk kita pahami, kan, Pak, ya? Apa berdiferensiasi itu? Kita baca lagi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangannya. Nah, mungkin saya rasa di kalimat itu bisa kita pahami bersama bahwa pembelajaran yang harus kita laksanakan adalah berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri. Saya yakin di sini ada beberapa siswa perwakilan dari kelas 7, 8, 9. Semuanya punya pemikiran yang berbeda, Pak. Kita guru di sini punya pemikiran yang berbeda juga. Saya lebih melihat dunia itu dengan teknologinya. Tapi mungkin Pak Jaja sebagai wakil kepala sekolah di sini melihat dunia itu dari sudut-sudut yang lain. Itu tidak ada yang salah, Pak. Karena semua manusia itu punya marwahnya sendiri-sendiri, punya ilmu pengetahuan spesialisnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita menyalahkan orang lain. Tapi mungkin dalam hal ini yang dimaksud paradigma baru itu adalah bagaimana kita mengarahkan siswa itu, Bapak, untuk belajar sesuai dengan keinginannya dalam hal yang positif tentunya, bukan dalam keinginan yang salah, ya. Saya yakin di sini ada Marwah, ada Ulfah, dan ada perwakilan dari kelas 9 juga. Pembelajaran mereka berbeda, Pak. Kalau pengalaman saya berbicara pengalaman di kelas 9 yang kemarin, Pak. Kenapa? Karena kalau yang ada mungkin kurang elok rasanya untuk menjadi pembahasan. Yang di kelas 9 kemarin saya lihat siswanya dari mulai yang rajin, yang agak rajin, sampai yang sangat
kurang rajin ada yang pintar ada yang lama untuk mencerna materi ada juga yang susah sekali mencerna materi. Keberagamannya sangat signifikan Pak kalau yang kelas 9 kemarin saya lihat. Ternyata Pak, ketika saya coba di materi prakarya, pernah satu kali saya mencoba membawakan satu materi tentang kerajinan Pak. Saya hanya berikan saja materinya ini tentang kerajinan waktu itu tanah liat. So, kamu pahami tentang itu. Hasilnya berikan kepada saya. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bercerita, boleh dalam tulisan, dan boleh juga dalam foto, boleh juga dalam video. Ternyata ketika seperti itu Pak, yang siswa tidak pernah mau belajar itu yang paling banyak dia mengisi buku. Cuman mengisinya dia itu dengan gambar ternyata Pak. Oh ternyata si anak ini keinginan belajarnya itu dengan menggambar. Tapi yang paling penting buat saya adalah dia paham bahwa kerajinan tanah liat itu ini seperti ini. Walaupun dia menulisnya dengan gambar, tapi paling tidak di otaknya dia sudah tahu ini kerajinan tanah liat. Mungkin itu Bapak salah satu pengalaman saya terkait berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu mungkin intinya adalah bagaimana kita menyampaikan pembelajaran atau ilmu-ilmu yang disampaikan pada siswa tergantung daripada kebutuhan siswa itu sendiri Pak. Itu mungkin Bapak Ibu. Ini udah ya. Materi A dapat siswa pelajari dengan model B, C, dan D. Jadi satu materi itu tidak harus kita samaratakan. Misalkan kita berikan materi tentang matematika, siswa harus mempelajari dalam metode yang sama. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Boleh saja siswa menghitung dengan jari, boleh saja siswa berimajinasi bagaimana caranya menghitung, terserah saja. Yang penting mungkin siswa itu paham apa yang disampaikan. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, saya belum bisa mengilustrasikan tentang ini karena ini adalah materi Pak. Jadi saya sampaikan saja dulu, kalau yang memang bisa diilustrasikan nanti saya akan ilustrasikan bersama anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi. Tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak, di sini ada contohnya. Nih, kalau saya baca karena kalau dibaca dari jauh ini nggak kelihatan ya. Siswa diberi kesempatan untuk memilih materi yang ingin dipelajari terlebih dahulu, ini sebagai contoh. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk memilih cara berdiskusinya. Kemudian siswa juga diberi kesempatan untuk memilih cara penyajiannya. Jadi sebetulnya siswa itu memiliki saat ini memiliki keleluasaan untuk menentukan cara dia belajar. Intinya seperti itu Pak. Makanya tadi Mas. Saya sedikit. Kemudian yang selanjutnya Bapak terkait disiplin positif. Terkait disiplin positif ini saya baca saja ya. Disiplin berdasarkan katanya yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, didik memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi sebetulnya intinya adalah bagaimana peserta didik itu mau melakukan sesuatu tanpa diiming-imingi sesuatu. Harus dari kesadarannya. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya sudah dua hal yang saya sampaikan ini masih tentang kesadaran dirinya sendiri. Bagaimana siswa itu bergerak melangkah dari kesadarannya, dari kemauannya, dari tekadnya, dari keinginannya. Jadi dulu itu sebetulnya kalau dalam era sekarang kita itu sebagai pendidik tidak boleh memaksakan cara kita belajar kepada siswa. Tapi bagaimana kita memfasilitasi siswa supaya mereka mau belajar dengan caranya sendiri. Nah, sekarang saya di sini punya pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama di sini, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan
saya ingin minta tanggapannya mungkin dari Bapak Ibu guru dulu. Boleh? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya kayaknya dari mahasiswaan. Silakan. Bapak, boleh? Setuju? Setuju. Alasannya gimana, Pak? Karena tanpa ada bukan hukuman ya di sekolah, saya yakin untuk suatu pekerjaan itu tidak akan sukses. Oke. Siap. Itu Pak. Ya. Yang lain mungkin ada? Boleh siapa? Pak Jaja boleh? Oke, makasih ya. Untuk pertanyaan nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana tanggapan? Menurut saya, tanggapan untuk nomor 1 tadi yang diutarakan oleh teman saya Pak Wawan Awaludin, itu menurut paradigma lama boleh seperti itu, ya, boleh seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita lihat ya, untuk perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini, bahwa hukuman itu tidak dapat menghasilkan disiplin anak gitu. Karena kalau mungkin disiplin itu adalah harus lebih baiknya timbul atau tumbuh dari diri sendiri. Kadang-kadang kalau dengan disiplin apakah hukuman itu apa-apanya dengan fisik ya. Hukuman dengan fisik, misalkan anak-anak itu bisa mendapat trauma atau jerak dalam dirinya, sehingga tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Cuman mungkin di sesaat saja, waktu itu saja, karena takut dan sebagainya. Ya. Jadi kedisiplinan hukuman ini menurut saya kalau diterapkan di sekolah itu tidak berhasil untuk mendisiplinkan anak. Tapi lebih baiknya menurut saya mendisiplinkan anak itu kesadaran tumbuh atau timbul dari dirinya sendiri. Insya Allah kalau dengan tumbuh dari diri sendiri, disiplin akan lebih baik untuk dirinya sendiri. Bahkan lebih berikutnya tidak pernah terpaksa anak tersebut. Ya salah dia ngaku salah gitu kan. Hukuman yang kalau dia sudah ngaku salah dikasih hukuman pun anak akan mengakui, akan menerima lah. Nah itulah. Jadi kalau seandainya kalau satu salah langsung dihukum, tapi otomatis kalau dalam sebagai perkiraan kita, dengan hukuman ini anak akan lebih disiplin. Tapi mungkin di saat itu saja, tapi mungkin kenyataannya di dalam hatinya menolak dan sebagainya, saya tidak mau dan sebagainya. Itu mungkin itu bawaan. Siap. Terima kasih kepada Bapak Jaja telah menyampaikan tanggapannya terkait daripada pertanyaan yang pertama. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain. Kalau cukup, saya mau minta tanggapannya juga dari siswa. Dari siswa nih, tanggapannya tentang hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang bisa mewakili? Ayo. Marwah, coba. Ulfa tuh, Ulfa. Gimana Ulfa? Tanggapan kamu nih, kalau kamu dikasih hukuman bisa disiplin nggak kamu? Coba gimana? Bisa. Coba alasannya gimana? Karena tahu kesalahan dan ingin memperbaiki diri kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari kelas 7 apa? Coba. Cipa? Oh, boleh. Coba. Kenapa nih? Yang pertanyaan pertama, hukuman itu bisa mendisiplin anak. Kamu setuju nggak dengan itu? Setuju. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena kalau tidak mendapat hukuman tidak akan berubah. Terima kasih ya. Saya tampung dulu aja ya. Kemudian di sini saya punya pertanyaan satu lagi nih. Yang nomor 2, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Coba rekan-rekan semua memikirkan tentang hal itu. Benar nggak sih? Setuju nggak sih bahwa pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Boleh saya minta tanggapannya lagi mungkin dari siapa? Pak Fendi boleh? Boleh, maka Mas Fendi. Gimana? Menurut pendapat saya, untuk pertanyaan nomor 2, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau di situ mungkin jawabannya antara setuju dan tidak itu dua-duanya ada. Oke, gimana? Terus alasan yang setujunya mungkin dengan penghargaan tersebut anak bisa bangga untuk memotivasi cara belajar siswa gitu ya, untuk penyemangat gitu. Ya. Jadi bolehlah kita memberikan suatu penghargaan atau reward kepada anak untuk meningkatkan motivasi. Tapi sisi lain mungkin tidak setujunya karena apa ya, kalau budaya di kita itu membuat anak jadi diri di sana prinsipnya ekonomis gitu atau apa ya. Nah mungkin itu ya, jadi kita dalam hal ini kita sesuaikan saja mungkin untuk pemberian penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi itu sejauh mana yang mana perlukannya gitu, untuk memberikan penghargaan supaya kita jangan ada kesan dampak negatifnya. Mudah-mudahan dengan memberikan penghargaan di sini yang positif kita untuk meningkatkan motivasi anak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sulendi atas tanggapannya. Jadi antara setuju dan tidak setuju kata Pak Sulendi dari penghargaan ini. Boleh yang lain mungkin siapa? Boleh ini boleh? Kawan boleh? Oke, kawan. Silakan. Ya, saya setuju lah dengan Mas Heri tadi. Ada dua kategori gitu. Oke. Antara setuju dan tidak. Siap. Karena apa, dalam pemberian penghargaan itu memang ada yang berupa benda dan ada yang berupa motivasi. Oke. Kalau yang berupa motivasi, saya rasa itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bisa pasti. Kalau dengan yang namanya benda, saya yakin tadi ketergantungan taruhnya gitu dari si anak. Dia mau belajar, dia mau untuk meningkatkan prestasinya apabila ada sesuatu, gitu kan. Ada bendanya, misalnya diberi uang. Ya. Kalau tidak ada uang nama nggak mau, gitu kan. Nah itu bisa jadilah seperti itu. Maka makanya itu pemberian penghargaan di sini yang dimaksud oleh soal tersebut yang mana gitu. Kalau yang berupa motivasi ya saya setuju. Gitu. Nah di sini mungkin lebih ke motivasi. Ya. Jadi setuju Pak ya? Ya siap. Ada lagi mungkin yang lain? Boleh? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya minta dari siswanya. Nih biar fair Pak ya. Dari guru ini siswanya gimana nih tanggapannya? Ayo siapa? Nispi aja, Nispi boleh. Nih, Setuju? Tidak. Kamu setuju nggak? Diberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Setuju? Apa alasannya coba? Apa? Lebih semangat. Kalau boleh Bapak tahu nih, penghargaan apa yang diinginkan siswa sih, apa penghargaannya? Biar kita tahu Pak ya. Oke. Apa yang kamu harapkan? Penghargaannya itu apa sih? Apa di bawah apa namanya liburan gitu ya, sekolah misalkan gitu, atau apa, atau dikasih uang apa coba? Dikasih dia apa dia itu? Barang atau apa? Macam apa? Baik dengan barang Pak, coba kemudian. Ya apa? Barang. Banyak sudah katanya anaknya ingin dikasih barang sudah ternyata ya. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu tidak ada yang salah sebetulnya mungkin, tapi arah daripada apa namanya pola pikir kita mungkin yang lebih diarahkan lagi bahwa hukuman itu ternyata kalau menurut pembelajaran yang terkait diferensiasi Pak ya, Iya. terkait juga dengan kurikulum merdeka, bahwa hukuman itu ternyata sekarang lebih diarahkan dengan kata restitusi dan konsekuensi Pak. Jadi hukuman itu ada tetap, tapi ada juga restitusi dan konsekuensi. Restitusi dan konsekuensi ini adalah tahapan bagaimana kita memberikan sanksi kepada anak
berupa kalau restitusi itu bagaimana mengembalikan kondisi yang rusak. Kalau konsekuensi itu adalah akibat Pak, akibat dari sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalau hukuman itu adalah hal-hal yang menyakitkan yang harus terjadi sebetulnya. Jadi kalau boleh dikatakan lebih sederhana, mungkin bolehlah hukuman itu diganti dengan restitusi dan konsekuensi. Karena apa? Hukuman itu memiliki dampak negatif yang lain sebetulnya. Cuma coba lanjut aja dulu kan. Kita lihat dulu bahwa lanjut lagi. Terus ada lagi. Nah, ini Pak, bahwa ternyata kalau kita berbicara tentang hukuman Pak, hukuman itu apa namanya? Bawah lagi ada satu lagi. Ada sifatnya negatif ternyata hukuman itu. Bahwa si hukuman ini ternyata dia itu sifatnya negatif Pak. Bagaimana kita mengalahkan hal negatif ini menjadi lebih positif? Arahnya kan seperti itu. Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya netral karena dia terjadi akibat dari kelakuannya. Bagaimana kita memberikan konsekuensi kepada anak? Contohnya mungkin ketika kita membuat peraturan di kelas, Pak. Kemudian si anak itu misalkan terlambat masuk kelas, misalkan setengah jam dia terlambat, kemudian dia harus melapor dulu ke guru piket. Itu konsekuensi Pak namanya. Beda lagi mungkin kalau dia harus keliling bolak-balik lapangan karena dia terlambat. Itu dihukumkan oleh gurunya. Itu memiliki sifat negatif. Kemudian ada lagi yang lebih baik yaitu restitusi. Sifatnya dia positif. Kenapa? Karena di dalam restitusi ini kembali lagi Mas. Batas lagi terus. Oke, taruh segitiga di bawah. Tapi tahapan yang dilewati itu lebih dari restitusi dulu, kemudian kepada konsekuensi dulu, Bapak. Kalau menurut daripada rekomendasi dari bosen orang mungkin ya yang punya ilmunya mungkin. Jadi harus dari restitusi dulu baru konsekuensi. Mungkin pada akhirnya dari hukuman. Belajar disiplin positif tidak harus dengan hukuman yang menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Selain dengan konsekuensi yang lebih bersifat netral, sebagai guru kita dapat menerapkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, Mas, lanjut lagi segala ilmu. Sifat ini Pak. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, jadi tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah. Jadi si guru misalkan menghukum udah satu arah cuma bersifatnya hukuman itu, berupa hukuman fisik atau non fisik. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu sifatnya dia terencana. Kemudian murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini sifatnya lebih netral. Kalau restitusi dia sifatnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut lagi Mas. Saya mau kasih contoh boleh Pak? Boleh ya. Saya mau kasih ilustrasi dulu mungkin dengan salah satu siswa siapa ya? Boleh? Nispi, Marwah atau siapa? Sok ke depan jualan sini. Jam sini. Jam siapa? Oke, siapa? Nah, jadi ada tiga tahapan dari ini saya ilustrasi saja Pak. Misalkan Marwah itu melakukan apa ya? Lupa. Nah, misalkan lupa itu melakukan merobek buku orang lain. Merobek buku temannya atau merobek buku punya Marwah ya. Kalau dari tiga tahapan ini berarti saya harus memvalidasi tindakannya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan tindakan yang salah, kemudian baru ke keyakinan. Coba Pak Imas ke bawah.
Kalau saya ilustrasikan dari contoh dari kalimat-kalimat ini misalkan, berbuat salah itu ke bawah dulu ya, balik kayaknya. Nah ini dulu kayaknya. Lupa, misalkan ya, kamu itu kan sudah merobek buku teman kamu ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Coba kamu jelaskan kenapa alasannya. Coba jawab dulu. Karena maunya jahil, jadi kamu sobek gitu ya. Oh gitu. Nah ini adalah salah satu dialog bagaimana kita memvalidasi tindakan yang dilakukan Pak. Contoh atas lagi. Ini kembali ini. Kemudian ketika kita sudah menanyakan tindakan itu Pak, baru kita menstabilkan dirinya. Kan dia itu sudah salah yang merobek bukunya. Kalau kita terapkan beberapa kalimat di sini terhadap kasus ini, Kamu jahat ya. oke. Kalau di sini saya ambil contoh yang pertama dari kasus lupa ya, bahwa contohnya berbuat salah itu wajar ya lupa, karena kamu juga kan membela diri kamu sayang sama bukunya, kalau kamu rusak kan marah juga ya. Gitu. Nah ini adalah salah satu contoh dialog bagaimana kita nggak memberat lah mungkin. Kamu bahasa kita mah memberat ya, supaya lupa itu tidak terlalu ini tekan gitu. Nah, kalau kita terapkan kurang lebih seperti itu. Kalau kita terapkan lanjut lagi ke bawah lupa. Yang Mas. Oke. Kemudian terakhir sebetulnya dialognya akan lebih panjang kali itu Pak, tapi ini Mas sebagai ini aja ilustrasi buat saya aja Pak ya. Kemudian menanyakan peraturan mana atau menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dia langgar teh. Nah, Ima lupa. Kamu kan tadi sudah merusak bukunya Marwah ya, sudah disobek karena kamu marah, karena nakal gitu ya, Marwahnya. Kemudian kamu tahu nggak apa sih keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kamu langgar gitu, keyakinan kelas apa misalkan, coba. Nah kalau di kelas itu kan ada keyakinan kelas, misalkan kamu dengan teman itu harus saling menyayangi, kemudian harus saling hormat kepada rekan gitu ya, harus patuh terhadap guru. Nah berarti kalau kamu merusak barang punya Marwah, kamu itu sudah melanggar keyakinan bahwa sesama teman itu harus saling menyayangi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah mungkin dalam yang dimaksud dari restitusi ini, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau harus saya peragakan mungkin, tapi di kenyataan mungkin akan lebih beragam lagi sebetulnya kasus-kasusnya. Boleh, terima kasih Bapak ya sudah berkenan maju. Terima kasih. Tepuk tangan dulu boleh ya Pak. Lanjutlah. Waktunya terus. Tadi ada yang belum ini yang tentang apresiasi ya, ada tentang apresiasi. Oh udah sekian. Nah ini tuh tentang yang tadi, bagaimana kita memberi penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu kalau saat ini lebih diarahkan kepada bagaimana kita memberikan apresiasi. Betul tadi kata Bapak Ibu guru bahwa ternyata penghargaan itu tidak jangan berupa hadiah, karena betul sekali akan memberikan satu dampak psikologis bagaimana anak itu menjadi kecanduan atau ketagihan. Sekali kok ternyata saat ini penghargaan itu lebih diarahkan bagaimana kita mengapresiasi si anak. Apresiasinya pun itu harus contohnya dalam bentuk pujian gitu Pak ya, dalam bentuk penghargaannya itu dalam bentuk pujian kepada anak, tapi prosesnya itu harus dari proses gitu Pak, bukan karena contohnya ada beberapa kasus
di luar mungkin ya. Ada misalkan yang kamu teh nakal teh karena kamu teh jahil, kesenangan kamu teh nakal gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus penuhi. Ada yang belum terpenuhi dengan cara dia tutupi, tapi kadang-kadang ditutupinya dengan cara yang negatif. Pertama, bertahan hidup, Bapak, kebutuhan manusia itu makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu adalah kebutuhan kita tentang kasih sayang. Kemudian juga ada penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kebebasan, kebutuhan dasar juga itu Pak. Contohnya mandiri, memiliki pilihan. Bapak Ibu berangkat ke sekolah, kadang-kadang ingin bebas, tidak mau setiap saat ditelepon sama istrinya Pak ya. Saya juga merasakan Pak, pas keluar ujung-ujung ditelepon, di WA, dan jadi rudet Pak. Nah itu adalah salah satu kebutuhan dasar sebetulnya. Selama mungkin kita bertindak dalam budaya positif, apa salahnya gitu Pak ya? Itu ya. Kebebasan Pak. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Kesenangan bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, pengalaman lain kita ternyata itu kebutuhan dasar salah satunya. Oke, lanjut sih Mas. Jadi hal-hal yang mendasari perilaku kita sebetulnya. Lima posisi kontrol dulu. Saya ulas saja sedikit Pak ya. 5 posisi kontrol dulu. Di sini ada penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu berhak mengontrol gitu Pak. Mengontrol siswa gitu ya. Mengontrol siswa, kemudian mengontrol sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian juga fungsi kontrol guru sebagai manajer. Ada 5 fungsi kontrol guru kepada siswa. Kira-kira dalam hal ini Bapak Ibu sudah melakukan ya? Saya yakin sudah melakukannya, cuman mungkin tadi saya bilang bahwa kita tidak sadar sebetulnya sudah melakukan kontrol terhadap anak. Masuknya yang mana? Tinggal mungkin mengkategorikan penghukum, pembuat rasa bersalah. Lagi-lagi ini berkaitan dengan gaya berbicara kita dengan anak. Coba lanjutin Mas. Ini ada contoh-contoh. Contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hormat bendera, selamat berjam. Nah, kita guru kita mengontrol anak, tapi dalam penghukuman, dalam posisi kontrol penghukum. Ada fungsi, ada sifat. Misalkan kawan menghukum Imas, kamu berdiri misalkan di depan kelas selama pelajaran Bapak. Jadi si guru teh sedang melakukan fungsi kontrol sebagai penghukum, sedang mengontrol anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ada contoh kalimat di sini. Berapa kali Bapak Ibu bilang harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, jadi kalimatnya teh membuat si anak bersalah gitu. Saya kecewa kali Mas teh. Nah, sakit oke sudah membuat Imas merasa bersalah gitu. Secara tidak sadar kalimat itu mengontrol Imas menyesali perbuatannya gitu. Saya mah kecewa kalau Imas sudah dikasih tahu hari ini tidak datang. Dia berpikir minggu depan mah bakal datang. Jadi ketika dia merasa bersalah, dia teh mungkin diharapkan akan memperbaikinya gitu ya. Coba lanjut lagi Mas. Kemudian yang ketiga, di sini bertindak sebagai teman. Ada contoh kalimatnya. Ayo dong ikut aturan sekolah. Bagaimana? Ini mah saya rasa ini lebih banyak diucapkan oleh Muhajir. Kalau saya perhatikannya, Muhajir itu lebih banyak mengontrol siswa sebagai teman. Kalau saya lihat dari gaya bahasanya, Pak. Di sini ada ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi.
Jadi guru mengontrol siswa dalam posisi sebagai teman bahasanya. Kemudian yang terakhir sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri attendance, jadi ada instruksi, kemudian diawasi. Dan sebetulnya saya juga bilang bahwa dari tadi kita sudah melakukan, tapi kita tidak menyadari ini sudah dilakukan semuanya. Tapi mungkin kalau sudah kita tampil mah akan lebih terorganisir lah ya. Coba lagi mas. Oh ini yang terakhir tentang terkait dengan manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi bagaimana guru memanage anak? Jadi semua perilaku kita ternyata sebetulnya tidak ada yang salah, tapi mungkin menempatkan dan juga menempatkan tahapan dan juga kepada siapa dalam kondisi apa. Itu saja mungkin yang perlu dipikirkan bersama. Lanjutin mas. Lanjutlah. Terus. Saya sampaikan dulu tentang keyakinan kelas pak. Karena dari tadi saya bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dapat memotivasi siswa. Ke atas lagi sebelumnya. Tadi saya bilang kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan. Alasannya adalah yang bawah. Coba ini. Bahwa keyakinan kelas itu dapat memotivasi siswa dari dalam. Kalau sifat aturan itu dari eksternal pak. Siswa itu diancam dengan peraturan. Kadang-kadang kalau diberi peraturan ada sebagian siswa yang termotivasi untuk melanggar malah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau sifat dari keyakinan kelas itu tumbuhnya dari dalam. Bagaimana Pak Jajah menawarkan kepada anak, kemudian anak menyepakati. Nah, ketika kesepakatan itu terjadi, maka anak itu sudah menyadari dari hatinya Pak. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Coba lanjut lagi mas. Motivasi perilaku. Tadi saya sebutkan bahwa ada motivasi eksternal dan juga kalau di sini intrinsik itu dari dalam. Kalau eksternal itu dari luar. Tadi sifat daripada hukuman, aturan itu dari ekstrinsik kalau di sini. Eksternal atau dari luar. Internal, intrinsik atau dari dalam sama saja ya. Lanjut lagi mas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Kemarin baru Pak Gilang yang buat ya, saya juga belum karena karena memang ada keperluan dokumentasi harus dengan anak dan juga dengan instrumen baru akan dibuat mungkin beberapa waktu lah berupa pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus detail sekali. Siswa harus memakai sepatu warna putih, tidak perlu seperti itu. Kalau untuk keyakinan kelas itu misalkan kalau terkait daripada itu siswa masuk kelas dalam keadaan rapi dan tertib, itu seperti itu saja kalau untuk keyakinan kelas. Coba lanjut lagi mas. Nah ini saya kasih contoh, ini kemarin saya cari-cari contoh dari keyakinan kelas. Di sini adalah apa sih, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, harus rapi gitu di kelas teh. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Nah jadi narasi-narasinya itu lebih dibuat universal atau lebih dibuat umum dan tidak harus terlalu banyak kalau keyakinan kelas. Betul. Coba lanjut lagi mas. Ini saya sebetulnya tidak ada waktu pak. Untuk penutup, ada yang sudah melakukan kegiatan ini atau belum? Kegiatan sekolah buka. Ada yang sudah melakukan atau belum? Mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu izinkan saya merangkum dari semua pembicaraan kita tadi dalam suatu kegiatan. Karena saya yakin pembicaraan yang panjang itu sulit dimengerti Pak, sulit dipahami dengan pembicaraan dan materi-materi itu sulit sekali. Saya juga memahami itu. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan kegiatan ini kesimpulannya dapat tercapai Pak.
di sini ada kegiatan sebagai penutup. Jadi saya ingin menutup satu kegiatan ini dengan kegiatan. Kegiatan ini adalah semalah buka kegiatannya. Saya jelaskan dulu Pak ya caranya. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan kanan aja. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan, di dalam kepalan tangan Anda. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu simpan, bayangkan saja, misalkan yang paling berharga itu, contoh buat Imas yang paling berharga itu pacarnya, ya, simpan nih di tangan. Kalau buat Mas Wendy mungkin orang tuanya simpan di tangan, kepalkan, ya. Kemudian Anda perlu menjaga, ya. Jadi jaga nih. Ketika sudah dipegang, dijaga sekuat tenaga. Kemudian untuk tetap digenggam Pak, jangan sampai tergoda, jangan sampai dibuka oleh orang lain. Pokoknya dijaga sekuat tenaga, gitu ya. Karena hal itu begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas dari rekan yang lain, jadi ini nanti yang satu mungkin mengepalkan tangan, yang satu adalah perannya sebagai rekannya. Tugas rekannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Boleh membujuk, boleh boleh menggoda, boleh menawari dengan uang, disogok boleh. Boleh juga dengan uang katanya. Anda bersedia membuka kepala tangan. Jadi pokoknya misalkan ada satu orang yang mengepal tangan, ada rekan satunya lagi membujuk. Yang membujuk ini boleh dengan cara apapun, ya, Bu Reni ya, paham ya? Yang satu mempertahankan Pak, yang satu mempertahankan Jelas. ya. Ya, mungkin sebagai saksinya saja ya di depan karena tidak ada lawannya. Boleh mungkin berpartner lah dua orang. Di sini mungkin ada Pak Wan dengan Bu Reni boleh. Nah, Bu Yani dengan Pak Suhendi boleh. Pak Wan ada tuh rekannya di belakang boleh. Ya, jadi berpartner. Silakan Bapak Ibu, adik-adik, satu orang yang bertugas sebagai mempertahankan diri dari sesuatu yang berharga. Coba mungkin kalau saya buat aturan saja lah, yang sebelah kanan saya yang menyimpan sesuatu yang berharga. Berarti kalau di sini Bu Reni, Pak Suhendi, kemudian Miski, kemudian kamu kelas berapa itu? Kelas 9, kamu terus kamu ya. Jadi yang sebelah kanan yang mempertahankan. Coba angkat tangannya dulu. Ya, angkat tangannya dulu. Boleh di atas, boleh di bawah. Yang penting tangannya. Kamu bayangkan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan adik-adik sekalian, bayangkan di tangan itu kamu menyimpan, tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Karena sesuatu yang berharga kadang-kadang tidak bisa diucapkan ya. Bebas. Letakkan yang berharga itu di kepala kanan kamu, kemudian kamu kepalkan sekuat tenaga kamu. Nah, sekarang Mas ini sudah menyimpan apa? Sudah? Apa? Rahasia. Oke, sudah ya? Lepas sudah? Sudah, Nisbi sudah? Sudah menyimpan apa kamu? Rahasia ya. Sudah ya. Nah sekarang Pak Wawan, Bu Yani, kemudian Pak Wawan Karyana dan adik-adik yang lain boleh membujuk rekannya. Coba. Bapak saya melihat cara membujuk. Ayo. Yang kamera pawan lah. Ayo. Ini ayo bukan dong. Ayo. Nanti diberi jajan. Mana? Apaan rahasia? Oke. Ini bukan. Terima kasih kamu kamera.
Weh, siap buka siapa? Ayo udah. Kalau bisa dibuka saya akan nanti kamu. Ayo. Aman gini. Bapak Ibu, cukup ya? Cukup ya? Kira-kira Bapak Ibu tadi bisa mempertahankan gitu? Bisa ya? Jadi inilah saya mau minta pendapatnya nih dari rekan-rekan semua. Kira-kira apa sih Pak makna dari kegiatan ini? Oke, terima kasih ya. Kalau kita maknai dari ilustrasi barusan ya, karena itu setiap orang adalah memiliki jati diri atau harga diri, memiliki jati diri atau harga diri yang perlu dipertahankan. Jangan sampai jati diri atau harga diri kita itu rusak sama sekali gitu ya. Jadi kalau seandainya walaupun kita diiming-imingi atau dibagaimanakan oleh orang lain agar kita itu tercurah atau bukan tercurah, tapi kita harus terbuka lah ya oleh orang lain, itu tidak bisa karena kita itu memiliki suatu harga diri yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain. Walaupun saat itu misalkan orang tersebut dalam keadaan salah, walaupun tapi dia tetap akan mempertahankan diri. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Walaupun nanti dia terbuka, tangannya terbuka, itu betul-betul sudah ada dengan rasa dalam diri sendiri, ya, dengan diri sendiri, itu baru terbuka. Tanpa itu dia akan tetap mempertahankan. Itu mungkin dapat diambil dari pelaku pelajaran ini ya. Luar biasa Pak Jaya. Terima kasih Pak Jaya. Memang Bapak Ibu, ini adalah rangkuman dari kegiatan kita hari ini, bahwa ternyata siapa yang dapat membuka kepala tangan itu, yang bisa membuka itu ternyata diri kita sendiri Pak. Tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kalau misalkan anak kita paksa Pak, oleh kita dipaksa, susah dia. Tapi kalau sudah dari dirinya, Bapak Ibu Reni tadi, Pak Suhendi dipaksa oleh kawan, dipaksa oleh kuyahnya, tidak dibuka Pak. Padahal sudah diolok tadi ke kawan, Bu Reni tidak dibuka wae. Tapi kalau Bu Reni sudah sadar, sudah ridho dari dirinya, dia akan membukanya dengan sendiri Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin dalam hal ini dari serangkaian kegiatan atau diskusi kita kali ini, bahwa ternyata kita harus menyadari bahwa segala hal akan lebih mudah Pak kalau dari hati kita sendiri, dari dorongan dari dalam. Itu mungkin kenapa tadi ada keyakinan kelas, ada motivasi intrinsik, ada paradigma baru. Itu intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan dorongan anak dari dalam. Gurunya saja tadi kalau didorong dari luar nggak bisa Pak, nggak bisa dibuka. Ternyata kalau dari dirinya sendiri tadi dibuka sendiri Pak. Ketika mulainya udah sekarang mah buka dibuka Pak di tangannya. Gitu Bu ya. Dipaksa ke bawah tidak mau tadi Pak. Gitu. Kamu kemana? Mau closing? Sok dari sini. Kamu berdiri aja Mas di sini. Kamu bawa aja di bawah. Di bawah aja di bawah. Belajar jadi jurnalis. Udah Mas, udah? Oke. Siap. Nah Bapak Ibu, tidak terasa mungkin saya sudah membuka waktu Bapak Ibu selama 1 jam. Terima kasih mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan, dan juga kepada adik-adik semua yang telah memberikan waktu, memberikan kontribusinya dalam kegiatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak, apa yang kita diskusikan ini membawa satu keberkahan, satu manfaat untuk kita semua dalam bagaimana kita memajukan ruang lingkup pendidikan SMP dan SMP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan ini mungkin saya cukupkan sekian. Ke depan mungkin mudah-mudahan
saya diberi kesempatan untuk memberikan satu perubahan untuk SMK Negeri Sel ini Pak. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri daripada kegiatan ini. Ucapkan terima kasih. Kemudian untuk penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam